Al-Quran telah menjadi pedoman bagi umat Islam di seluruh dunia. Al-Quran adalah mukjizat yang teramat besar, terbagus dan terindah dalam dinamika kehidupan manusia. Namun, masih banyak di antara manusia yang sulit, di antara umat Islam yang sulit untuk memahami makna daripada Al-Quran. Oleh demikian, maka dalam kajian Islam disebut ilmu tersebut adalah muhkam dan mutasyabihat. Adapun pengertian ayat muhkam adalah ayat-ayat yang memiliki makna yang jelas dan tidak ambigu. Dengan kata lain, pemahamannya sudah tidak diragukan lagi. Sedangkan ayat mutasyabihat adalah ayat yang pemahamannya samar-samar dan memiliki makna yang ambigu. Maka itu berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat menyimpulkan makna daripada muhkam dan mutasyabihat di antara lain adalah: yang pertama, muhkam adalah ayat-ayat yang mudah dipahami, diketahui maksudnya. Sedangkan ayat mutasyabih hanyalah diketahui maksudnya oleh Allah sendiri. Kedua, muhkam adalah ayat-ayat yang hanya mengandung satu wajah, sedangkan mutasyabih mengandung banyak wajah. Ketiga, muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain. Sedangkan mutasyabih tidak demikian. Ia memerlukan penjelasan dengan merujuk kepada ayat-ayat yang lain. Dan yang keempat, muhkam ialah ayat-ayat yang jelas maknanya dan tidak masuk kepadanya ishal, kepelikan. Mutasyabih ialah lawannya, muhkam atas imisan, mustasyarah dan lafalnya mubarama atau sama-sama. Adapun contoh ayat muhkam sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatu tsumma fusilat min ladun hakimin khabir. Yang artinya Alif lam ra, inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana, maha teliti. Sedangkan contoh daripada ayat mutasyabih sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Yang artinya yaitu yang maha pengasih yang bersemayam di atas arsy. Mutlak menurut istilah ialah lafaz yang menunjukkan pada hakikat. Lafaz itu apa adanya, tanpa memandang jumlah dan sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayatnya, Fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Lafaz raqabah atau budak dalam ayat tersebut adalah lafaz yang khas, yang mutlak, karena tidak diberi qaid atau ketentuan dalam sifat tertentu, sehingga yang dengan demikian dapat mencakup seluruh macam budak, baik mukmin maupun kafir. Muqayyad ialah lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz tersebut dengan dibatasi oleh sifat, keadaan dan syarat tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatahriru raqabatin mu'minah. Contoh di atas adalah lafaz muqayyad yang dibatasi dengan sifat, karena yang dibebaskan adalah budak yang mukmin. Pengertian am menurut bahasa.
Am adalah sesuatu yang mengandung arti, yaitu at-tulu panjang, al-kasratu banyak, al-'ulu tinggi. Sedangkan menurut istilah, yaitu menurut Mannaul Qattan, pengarang kitab Al-Mabahith fi Ulumil Quran, bahwa definisi am adalah lafaz yang mencakup segala apa yang pantas baginya. Secara bahasa, kata khas merupakan bentuk kata subjek atau isim fa'il yang berasal dari kata kerja khososo yukhossisu. Arti dari kata khas adalah yang mengkhususkan atau menentukan. Dalam lisanul Arab dijelaskan khososohu wa ikhtisahu ifradu bihi, yang artinya menyendirikan tanpa memasukkan yang lain. Sedangkan menurut istilah ialah Manna al-Qattani menjelaskan bahwa qos adalah lafaz yang merupakan kebalikan dari lafaz am, yaitu yang tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Mustafa Said Al-Qin menyebutkan bahwa qos adalah setiap lafaz yang digunakan untuk menunjukkan makna satu atas beberapa satuan yang diketahui. Saya ulangi kembali. Mustafa Said Al-Qin menyebutkan bahwa makna qos adalah setiap lafaz yang digunakan untuk menunjukkan makna suatu atas beberapa satuan yang diketahui.